Resident Evil 4 adalah judul game survival paling terkenal sepanjang masa. Sebelum versi resmi Resident Evil 4 diselesaikan, masa pengembangannya mengeksplorasi 4 konsep unik. Sebelum adanya game Resident Evil 4, ada game prototipe yang dikenal sebagai Resident Evil 3,5. Resident Evil 3,5 adalah nama yang diberikan untuk kumpulan konsep yang dibuat untuk Resident Evil 4. Resident Evil 3,5 terdiri dari 4 versi unik, yang disebut sebagai Cancelled Biohazard 4, Castle Concept, Hallucination Concept, dan Zombie Concept. Di video kali ini kita akan membahas keempat versi itu. Jadi siapkan kopi kalian dan mari kita masuk ke pembahasannya. Pada tahun 1999, Capcom mulai mengerjakan Biohazard 4 sebagai kelanjutan dari Resident Evil 3. Di titik ini, Shinji Mikami memutuskan untuk menyerahkan kursi sutradara kepada Hideki Kamiya. Keputusan yang terdengar biasa saja, tapi dampaknya ternyata besar sekali. Hideki Kamiya membawa ide yang cukup berani. Tokoh utamanya bukan lagi polisi atau karakter yang bertahan hidup dengan peluru pas-pasan. Ia menciptakan karakter baru bernama Tony Redgrave bersama saudara kembarnya Paul Redgrave. Dalam konsep awal ini, keduanya akan mendapatkan kekuatan super akibat virus progenitor. Bukan hanya itu, Tony digambarkan sebagai putra Oswald E. Spencer, sosok penting di balik Umbrella. Ceritanya membawa Tony menjelajahi fasilitas Umbrella di sebuah pulau bernama Mallet Island. Secara arah cerita dan gameplay, proyek ini terasa lebih cepat, lebih stylish, dan jauh lebih fokus pada aksi dibanding horor bertahan hidup yang menjadi identitas Resident Evil saat itu. Disinilah masalah muncul. Konsep tersebut dinilai terlalu jauh menyimpang dari akar seri Resident Evil. Alih-alih rasa tegang dan keterbatasan sumber daya, pemain justru akan memiliki kekuatan luar biasa. Nuansanya berubah drastis. Capcom menyadari bahwa proyek ini, meski menarik, tidak lagi terasa seperti Resident Evil. Namun proyek itu tidak dibuang begitu saja. Alih-alih dibatalkan sepenuhnya, konsep tersebut dirombak dan dikembangkan ulang menjadi game baru yang benar-benar berbeda. Dari sisa-sisa ide Biohazard 4 inilah lahir Devil May Cry pertama untuk PlayStation 2. Tony Redgrave kemudian berevolusi menjadi Dante, dan gaya permainan aksi cepat penuh gaya pun menjadi identitas barunya. Ironisnya, kegagalan Biohazard 4 versi ini sebagai Resident Evil justru melahirkan salah satu franchise aksi paling ikonik dalam sejarah game. Sekarang kita masuk ke konsep kedua yang dikenal sebagai Resident Evil 3,5 versi Castle, atau sering juga disebut versi Folk. Versi ini dikembangkan sekitar tahun 2001 sampai 2002. Ceritanya jauh lebih dekat dengan lore utama Resident Evil dibanding versi Tony Redgrave sebelumnya. Kali ini, protagonisnya adalah Leon S. Kennedy, yang kembali setelah peristiwa Resident Evil 2. Dalam konsep ini, Leon digambarkan sudah terinfeksi, dan ia terlibat dalam sebuah operasi penyerbuan ke kastil milik Oswald E. Spencer. Kastil tersebut disebut sebagai markas utama Umbrella. Ide dasarnya cukup ambisius. Pemain akan menyusup ke pusat kekuasaan Umbrella dan membongkar rahasia terdalam mereka. Selama permainan, Leon akan bertemu seorang gadis muda yang ditemani oleh makhluk biodabi peliharaannya. Bersama-sama, mereka akan mengungkap asal-usul virus progenitor dan menemukan bahwa Umbrella Pharmaceuticals didirikan Spencer sebagai alat untuk mencapai keabadian. Ceritanya lebih konspiratif dan lebih fokus pada akar dari semua kekacauan biologis di seri ini. Namun yang paling menarik adalah konsep musuh utamanya. Di versi ini ada makhluk bernama Fog Monster. Ia menjadi ancaman utama yang terus memburu Leon sepanjang permainan. Mirip seperti Mr. X atau Nemesis di seri sebelumnya. Bentuknya digambarkan seperti sosok kabut hitam dengan tentakel yang muncul dari dalam tubuhnya. Banyak yang menyamakan tampilannya dengan monster asap dari serial Lost. Masalahnya bukan di ide, tapi di teknis. Efek kabut dinamis dan animasi makhluk tersebut terlalu berat untuk perangkat GameCube saat itu. Performa hardware tidak mampu menangani konsep tersebut secara stabil. Akhirnya, versi Castle ini dibatalkan. Capcom lalu mulai mencari pendekatan baru yang tetap menegangkan, tapi lebih realistis secara teknis dan memungkinkan menghadirkan banyak musuh tanpa membebani sistem. Menariknya, naskah yang sudah ditulis untuk konsep Castle tidak hilang begitu saja. Skrip tersebut kemudian diberikan kepada tim lain di Capcom, Production Studio 1. Dari sanalah konsep itu berkembang menjadi Haunting Ground.
Sekarang kita masuk ke konsep yang paling sering dibicarakan penggemar, yaitu versi hallucination, yang lebih dikenal dengan sebutan Hookman. Versi ini dikembangkan sekitar tahun 2003. Secara naskah, konsepnya belum pernah selesai sepenuhnya, tapi idenya sudah cukup jelas dan bahkan sempat dipamerkan ke publik. Dalam konsep hallucination, Leon kembali digambarkan dalam kondisi terinfeksi. Bedanya, ancaman kali ini bukan sekedar virus yang mengubah tubuh, tetapi juga memengaruhi kondisi mentalnya. Musuh-musuh yang muncul bukan sepenuhnya nyata. Mereka adalah halusinasi, manifestasi dari gangguan psikologis yang dialami Leon. Capcom mencoba membawa seri ini kembali ke akar horornya, bukan hanya keregangan karena kehabisan peluru, tapi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Pemain akan melihat boneka-boneka yang kerasukan, sosok humanoid aneh, dan makhluk menyeramkan yang muncul tiba-tiba di dalam bangunan tua yang gelap dan rusak. Suasananya lebih mencekam dan lebih psikologis dibanding versi lain. Musuh yang paling ikonik dari konsep ini adalah Hookman, sosok misterius dengan kait besar sebagai senjata yang muncul secara tiba-tiba dan memburu Leon. Inilah alasan kenapa versi ini sering disebut Hookman Bio. Walaupun naskahnya tidak pernah selesai, Capcom tetap memamerkan versi ini di E3 2003. Dalam presentasi tersebut, penggemar melihat Leon menjelajahi sebuah gedung tua yang terbengkalai. Suasana sunyi, pencahayaan redup, dan kamera yang lebih dinamis membuat semuanya terasa berbeda dari Resident Evil sebelumnya. Di puncak presentasi, Hookman muncul sebagai klimaks yang mengejutkan. Dari semua konsep Resident Evil 3,5 yang dibatalkan, Hookman adalah yang paling membekas karena pemain benar-benar sempat melihatnya dalam aksi nyata, bukan sekedar konsep di atas kertas. Setelah versi hallucination dihentikan, Capcom belum menyerah. Pada musim gugur tahun 2003, muncul lagi satu konsep baru yang diberi nama sederhana, yaitu versi zombie. Versi ini sebenarnya tidak berkembang terlalu jauh. Tidak ada gambar konsep resmi atau materi promosi yang pernah dirilis ke publik. Informasi yang ada hanya berasal dari penjelasan internal pengembangan. Artinya, ini adalah fase yang sangat singkat dalam perjalanan panjang Resident Evil 3,5. Tujuan konsep ini cukup jelas. Capcom ingin kembali ke formula klasik Resident Evil. Fokusnya adalah musuh mirip manusia yang disebut Dabamen. Secara ide, mereka adalah sosok humanoid yang tetap mempertahankan elemen horor, tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda dari zombie tradisional. Namun masalahnya sederhana. Ada kekhawatiran bahwa jika Capcom benar-benar kembali ke pola lama sepenuhnya, penggemar lama justru akan merasa bosan. Seri ini sudah beberapa kali menampilkan zombie klasik. Jika tidak ada perubahan signifikan, Resident Evil 4 bisa terasa seperti pengulangan saja, bukan evolusi. Akhirnya konsep zombie ini dibatalkan dengan cepat. Meski begitu, seperti konsep-konsep sebelumnya, idenya tidak benar-benar hilang. Dabamen kemudian menjadi fondasi bagi musuh utama di versi final Resident Evil 4, yaitu Ganados. Bedanya, Ganados bukan sekedar zombie lambat tanpa pikiran. Mereka tetap memiliki kesadaran, bisa menggunakan senjata, bekerja sama, dan menyerang dengan lebih agresif. Disinilah titik balik besar itu terjadi. Capcom akhirnya menemukan keseimbangan antara horor dan aksi. Mereka meninggalkan zombie klasik, tapi tetap mempertahankan rasa ancaman dari musuh yang terlihat manusiawi. Hasil akhirnya adalah Resident Evil 4 yang benar-benar berbeda dari pendahulunya, dan justru menjadi salah satu game paling berpengaruh dalam sejarah industri. Setelah bertahun-tahun pengembangan yang penuh pembatalan, Capcom akhirnya membentuk tim baru untuk menangani versi final Resident Evil 4. Proyek ini kembali berada di bawah arahan Shinji Mikami. Situasinya tidak lagi santai. Capcom memberi pesan yang cukup tegas. Versi ini adalah kesempatan terakhir. Jika gagal lagi, proyek bisa saja benar-benar dihentikan. Dengan tekanan sebesar itu, Mikami mengambil keputusan yang saat itu dianggap kontroversial. Ia mengubah arah Resident Evil 4 menjadi game horor aksi. Bukan lagi survival horror murni seperti sebelumnya, tetapi pengalaman yang lebih cepat, lebih agresif, dan lebih sinematik. Mikami memanfaatkan banyak ide dari konsep Resident Evil 3,5. Sistem kamera orang ketiga dirombak total agar lebih dekat ke bahu karakter, menciptakan sudut pandang yang lebih imersif, dan mendukung tembak-menembak yang presisi. Ini bukan lagi kamera statis khas Resident Evil klasik. Zombie lambat dan lorong sempit mulai ditinggalkan.
Sebagai gantinya, Mikami menghadirkan latar baru di desa terpencil bernama Valdelobos. Di sana, Leon menghadapi Ganados, penduduk desa yang terinfeksi tetapi masih memiliki kesadaran. Mereka bisa berlari, menyerang dengan senjata, bekerja sama, dan mengepung pemain. Strategi lama yang biasa dipakai di Resident Evil sebelumnya tidak lagi efektif. Jika pemain hanya berdiri diam dan menunggu, mereka akan dengan cepat dikerumuni. Tempo permainan meningkat drastis. Horor masih ada, tetapi kini berpadu dengan tekanan aksi yang konstan. Ketika Resident Evil 4 dirilis pada tahun 2005, keputusan berani itu terbukti tepat. Game ini dipuji secara luas dan hingga kini sering dianggap sebagai salah satu judul terbaik dalam sejarah seri tersebut, bahkan dalam sejarah game secara umum. Sistem kamera dan pendekatan gameplaynya kemudian menjadi standar baru untuk banyak game aksi orang ketiga setelahnya. Pada Maret 2023, Resident Evil 4 Remake dirilis dan kembali membuktikan betapa kuatnya fondasi game ini. Remake tersebut tetap membawa jejak konsep Resident Evil 3,5, baik dari sisi atmosfer, desain kastil, hingga nuansa horor yang lebih kental dibanding versi aslinya. Jika perjalanan panjang dan penuh kegagalan itu tidak pernah terjadi, mungkin Resident Evil 4 tidak akan menjadi pengalaman unik seperti sekarang. Bahkan dunia game mungkin tidak akan mengenal Devil May Cry atau Haunting Ground dalam bentuk yang kita tahu. Resident Evil 3,5 memang tidak pernah dirilis secara resmi, namun pengaruhnya sangat nyata. Ia menjadi fondasi dari berbagai game besar dan perubahan arah industri. Dalam sejarah game, jarang ada proyek yang dibatalkan berkali-kali tetapi tetap meninggalkan dampak sebesar ini. Bisa dibilang, Resident Evil 3,5 adalah salah satu game terpenting yang tidak pernah benar-benar lahir.